kita untuk belajar firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami di surga, kami sungguh bersyukur, berterima kasih kepadamu buat kebaikan Tuhan yang telah memelihara dan memberkati kehidupan kami, sehingga pada saat siang hari ini secara khusus kami tugas Mamora yang ada di Sanggau ini boleh berkumpul bersama-sama untuk kami mensyukuri penyertaan Tuhan di sepanjang tahun yang sudah kami lalui, bahkan juga di tahun baru yang akan kami hadapi ke depannya. Kami terus dan membutuhkan pertolongan daripada Engkau, sehingga Tuhan di dalam pengumuman tugas Mamora ini kami mau datang berbakti beribadah kepada Tuhan, dan kami sudah memuji Tuhan lewat pujian penyembahan yang sudah kami nyanyikan bersama-sama. Dan saat ini kami mau belajar dari kebenaran firman-Mu. Biarlah seperti nyanyian pujian yang sudah kami nyanyikan, Gohyau Lohot Hatami Tuhan. Biarlah semua ini menjadi pengakuan di dalam setiap hati kami bahwa kami rindu untuk diisi firman Tuhan, untuk menjadi pedoman, pegangan hidup bagi kami, untuk kami melangkah dalam kehidupan yang Tuhan masih izinkan kami menikmati hidup ini dalam tahun 2025 ini. Terima kasih Tuhan. Untuk itu kami mohon pertolongan Roh Kudus bagi kami, supaya kami yang sudah hadir pada saat ini boleh memberikan hati kami, pikiran kami, sehingga firman-Mu boleh kami mengerti dengan baik. Terlebih juga Tuhan, kami menjadi anak-anak-Mu yang melakukannya di dalam kehidupan kami. Dan hamba-Mu saat ini yang dipercayakan membagikan firman-Mu, bila kiranya Tuhan juga mengurapi dengan hikmat kuasa daripada Tuhan, sehingga apa yang disampaikan semua adalah kebenaran yang akan membimbing kami di dalam kehendak-Mu. Terima kasih, kami bersyukur. Kami serahkan waktu pemberitaan firman Tuhan ini, biarlah Tuhan yang memberkati dan menyertai. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan Allah Juru Selamat kami bersyukur dan berdoa. Amin. Ya, saya ucapkan bagi kita semua, Shalom. Shalom. Ya, pertama-tama saya bersyukur buat pengumuman tugas Mamora, secara khusus untuk Abang Pak Wahyu yang waktu itu untuk menyampaikan dengan firman Tuhan di pengumuman pusat tahun pengumuman tugas Mamora pada tahun 2025. Terima kasih buat kesempatan dan kepercayaan yang diberikan kepada saya. Ya, sebelumnya saya mungkin sebanyak belum mengenal, dan perlu perkenalannya supaya di dalam kesempatan kita bisa bertemu, kita saling sapa, atau menjadi sebelumnya baru ketemu di jalan bagaimana. Jadi saya warga Malulang, saya tinggal di Sutra, istri baru Simbolon, dan saya bergereja di Gentotia dan juga pelayanan di sana. Juga beberapa di antara kita yang di sini juga bersama-sama sebagai jemaat Tuhan yang bergereja di GKI Gentotia Sanggau. Ya, demikian itu saja untuk perkenalan yang boleh saya sampaikan. Ya, kita akan bersama-sama Bapak Ibu, semua saudara sekalian yang ada, kita berkumpul di pengumuman tugas Mamora ini. Kita akan belajar dari firman Tuhan yang terdapat di dalam 1 Samuel. Kita buka Alkitab kita di dalam 1 Samuel. 1 Samuel pasal yang ke-7 ayat 1 sampai ayat yang ke-14. Samuel pasal 7 ayat 1 sampai 14. Ya, kalau kita sudah menemukan firman Tuhan ini, kita akan baca bergantiannya. Sponsor kita baca. Saya bacakan di ayat 2, Bapak Ibu sekalian boleh bacakan di ayat yang ketiga, kita bergantian sampai ayat 14. Demikian bunyi firman Tuhan di dalam judul perikop yang mengatakan orang Filistin terpukul kalah di Mispa. Sejak saat tabut itu tinggal di Kiryat Yarim,
Berlalulah waktu yang cukup lama, yakni 20 tahun, dan seluruh kaum Israel mengeluh kepada Tuhan. Lalu berkatalah Samuel kepada seluruh kaum Israel demikian, jika kamu kembali kepada Tuhan dengan segenap hati, maka jauhkanlah salah asing dan menyerahkan hati kepada Tuhan dan beribadahlah kepada-Nya, maka Ia akan melepaskan kamu dari tangan orang Filistin. Kemudian orang-orang Israel menjauhkan para Baal dan para Asitoret dan beribadah hanya kepada Tuhan. Lalu berkatalah Samuel, kumpulkanlah segenap orang Israel ke Mizpah, maka aku akan berdoa untuk kamu kepada Tuhan. Setelah berkumpul di Mizpah, mereka menimba air dan mencurahkannya di hadapan Tuhan. Mereka juga berpuasa pada hari itu dan berkata di sana, kami telah berdosa kepada Tuhan. Dan Samuel menghakimi orang Israel di Mizpah. Ketika dengar orang Filistin, orang Israel berkumpul di Mizpah, majulah raja dari kota Filistin yang mendatangi orang Israel. Serta mendengar orang Israel demikian, maka takutlah mereka kepada orang Filistin. Lalu kata orang Israel kepada Samuel, janganlah berhenti berseru bagi kami kepada Tuhan Allah kita, supaya Ia menyelamatkan kami dari tangan orang Filistin itu. Setelah itu Samuel mengambil seekor anak domba yang disusuk, lalu mempersembahkan semuanya kepada Tuhan sebagai korban bakaran. Dan ketika Samuel berseru kepada Tuhan bagi orang Israel, maka Tuhan menjawab. Sedang Samuel mempersembahkan korban bakaran itu, majulah orang Filistin berperang melawan orang Israel. Tetapi pada hari itu Tuhan mengguntur dengan bunyi yang hebat ke atas orang Filistin dan mengacaukan mereka, sehingga mereka terpukul kalah oleh orang Israel. Kedua orang Israel dari Mizpah mengejar orang Filistin itu dan memukul mereka sampai mereka. Kemudian Samuel mengambil sebuah batu dan mendirikannya antara Mizpah dan Yesana. Ia menamainya Ebenhazer. Katanya, sampai di sini Tuhan menolong kita. Demikianlah Filistin ditundukkan dan tidak lagi masuk ke daerah Israel. Tangan Tuhan membawa orang Filistin seluruh Indonesia. Dan kota-kota yang diambil orang Filistin daripada Israel kembali pula kepada Israel, mulai dari Ekron sampai Gad, dan orang Israel merebut daerah sekitarnya dari tangan orang Filistin. Antara orang Israel dan orang Amori ada damai. Ya, puji Tuhan, demikian jauh pembacaan firman Tuhan itu kita renungkan bersama pada siang hari ini. Bapak Ibu, saudara sekalian, ketika saya tadi melihatnya membaca rangkaian liturgi ibadah kita dan tentang pengakuan kebaikan Tuhan, saya melihat ini ada ada chemistry, ada kesamaan ya dari renungan firman Tuhan yang akan kita pelajari pada saat ini. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, banyak orang itu membuat prasasti atau membuat tugu monumen yang digunakan untuk mengingat atau mengenang peristiwa tertentu yang pernah terjadi, atau mengenang sesuatu, atau mengenang orang tertentu yang berjasa. Dan bukan hanya mengenang, tapi juga itu menjadi suatu pengingat atau menjadi suatu pelajaran hidup yang berharga dalam ketika membuat sebuah monumen. Contohnya Bapak Ibu sekalian, kalau kita pernah ke Tarutung ya, ke Saripasi, di situ ada monumen sen ya. Orang Batak mengakui dia sebagai opui katanya, karena monumen sen lah yang datang ke tanah Batak menjadi misionaris, sehingga orang Batak itu awalnya bisa menerima Injil. Karena nomensen yang rela meninggalkan kampung halamannya, meninggalkan mungkin zona nyamannya di sana, tapi karena ada misi dalam hidupnya untuk memberitakan kabar baik,
asa ato berita nauli tutano Batak asa kita bangsa Batak ini dan terus kita hidup di ajaran ni keputan najolo belum yo najolo ya ka sipelebegu ya karena apa bahasa lo ke sipelebegu karena menyembah ilah-ilah lain bukan kepada Tuhan yang benar yang menciptakan kita. Jadi berkat dari jasa Bapak Nomensen yang jauh datang dari Jerman datang ke tanah Batak, maka kita boleh menikmati kasih karunia Tuhan, menikmati kebaikan Tuhan, bahkan menerima keselamatan di dalam Yesus Kristus. Maka dikatakan berita nauli kabar baik. Karena sebenarnya manusia hidup dalam keberdosaan dan upahnya adalah kebinasaan karena upah dosa itu adalah maut. Kalau tidak dibereskan dosa, maka upahnya adalah maut. Tapi ada kabar baik, ada berita nauli bahwa ada juru selamat yang telah menanggung semua dosa kita, dan karena kita hidup di dalam Dia, percaya kepada Dia, maka kita memperoleh anugerah keselamatan itu. Nah, jadi Bapak Ibu dan sekalian, Nabi Samuel juga bersama dengan bangsa Israel. Kalau kita baca tadi di firman Tuhan sudah kita baca di sana bahwa mereka juga mendirikan sebuah monumen atau tugu peringatan. Ya, kalau kita lihat saya bacakan kembali di ayat yang ke-12 dikatakan di sana, kemudian Samuel mengambil sebuah batu dan mendirikannya antara Mispa dan Yesana. Ia menamainya Ebenezer. Katanya sampai di sini Tuhan menolong kita. Ya, sampai di sini Tuhan menolong kita. Bapak Ibu saudara sekalian, Ebenezer, ya, Ebenezer itu berasal dari bahasa Ibrani, ya, bahasa dari pertama Alkitab. Eben itu artinya adalah batu dan Ezer artinya adalah penolong. Jadi secara harafiah artinya Ebenezer itu adalah batu penolong, batu pertolongan, ya, batu pertolongan. Jadi bahwa bangsa Israel pada saat itu mengalami pertolongan Tuhan yang luar biasa. Pertolongan Tuhan yang luar biasa bahwa mereka lepas dari ancaman orang Filistin yang ingin membunuh, bahkan memerangi mereka, memusnahkan mereka. Dan Tuhan menolong mereka secara luar biasa di dalam menghadapi ancaman dari orang Filistin itu. Jadi Bapak Ibu sekalian, apa makna atau pesan yang mau disampaikan oleh Samuel yang melalui tindakan dan ucapannya yang mengatakan Ebenezer, sampai di sini Tuhan menolong kita. Apa maknanya Samuel mendirikan batu peringatan itu? Ya, di dalam konteks peristiwa yang kita lihat dari firman Tuhan sudah kita baca ini, bahwa ada dua makna yang atau pesan yang mau disampaikan bagi bangsa Israel pada saat itu, dan juga ini menjadi pelajaran juga bagi kita sebagai orang percaya, ya. Yang pertama adalah makna atau pesan yang mau disampaikan oleh Samuel bagi bangsa Israel dan juga bagi kita, itu adalah sebuah seruan tentang peringatan, ya. Seruan tentang peringatan. Dikatakan di sana sampai di sini. Artinya adalah sampai pada keadaan ini, sampai pada kondisi ini Tuhan telah menolong kita. Maksudnya kalau kita lihat di situ keadaan seperti apa atau kondisi seperti apa, yaitu waktu bangsa Israel itu mereka datang berbalik kepada Tuhan, datang bertobat kepada Tuhan, datang berseru kepada Tuhan. Kalau kita lihat bagaimana sebenarnya kira atau kondisi mereka sebelumnya. Kalau kita lihat tadi di ayat yang di bacaan tadi di bagian pertama, ya,
Sedang saat tabut itu tinggal di Kiryat Yarim, berlalu waktu yang cukup lama, yakni 20 tahun, dan seluruh kaum Israel mengeluh kepada Tuhan. Lalu berkatalah Samuel kepada seluruh kaum Israel demikian, jika kamu berbalik kepada Tuhan yang senang hati, maka jauhkanlah para Allah asing dan para Asitoret dari tengah-tengahmu, dan tujukanlah hatimu kepada Tuhan, dan beribadahlah hanya kepadanya, maka ia akan melepaskan kamu dari tangan orang Palestina. Ya, jadi sebelumnya mereka dikuasai oleh orang Palestina, mereka ditindas oleh orang Palestina, mereka ketakutan, mereka cemas, ada kehidupan yang sangat sulit yang mereka jalan dalam kehidupan mereka. Tapi Nabi Samuel diutus Tuhan bagi mereka. Bahwa kalau kita lihat di perjalanan sebelumnya, bangsa Israel itu dikatakan adalah orang pilihan Tuhan, ya, orang pilihan Tuhan. Jadi dan bangsa Israel juga disebut sebagai orang yang tegar tengkuk, ya, orang yang bebal, ya, kalau orang Batak bilang si jugul. Kalau di lingkungan tugas yang murah mungkin tidak ada yang jugul, ya, baik semua, ya, ya, ya. Dan itu yang sering bangsa Israel lakukan dalam perjalanan mereka dalam kondisi ini. Peristiwa ini mereka sedang menuju ke dalam tanah perjanjian. Yang dahulu mereka di tanah Mesir dalam penindasan, dalam perbudakan, bahkan mereka ingin dimusnahkan di sana. Tapi karena mereka adalah bangsa perjanjian, umat pilihan Tuhan, Tuhan mengutus Musa membawa mereka dari sana untuk menuju kepada tanah perjanjian pada saat itu. Dan sering mereka jugul lah, ya, bebal. Tuhan sudah banyak mujizat yang Tuhan kerjakan bagi mereka, tapi mereka selalu mengabaikan itu. Bahkan mereka sering menyembah kepada penyembahan berhala, menyembah Baal dan lain sebagainya. Maka kalau kita lihat tadi Samuel memberitahu kepada mereka, kamu harus tinggalkan semua penyembahan kamu dan kamu hanya berbakti tertuju hanya kepada Allah. Jadi Bapak Ibu sekalian, dikatakan sampai di sini maksudnya adalah sampai pada keadaan itu, bahwa mereka sudah datang kepada Tuhan, mereka sudah berseru kepada Tuhan, mereka sudah meninggalkan segala kejahatan mereka tentang penyembahan mereka yang tidak benar itu, maka Tuhan telah menolong mereka. Jadi itulah sebuah peringatan yang mau disampaikan kepada mereka. Kalau engkau sungguh-sungguh datang berseru kepada Tuhan, meninggalkan segala dosa-dosamu dan mau datang kepada Tuhan, maka pertolongan Tuhan pasti akan dinyatakan di dalam kehidupan kita. Ya, bahwa Tuhan ingin kita bersungguh-sungguh memiliki sebuah kesadaran dan pertobatan bahwa semua kehidupan yang kita terima ini itu semua adalah anugerah Tuhan, berkat daripada Tuhan. Jadi bukan ada karena kehebatan kita atau kekuatan kita. Jadi jangan kita mengandalkan diri kita sendiri. Kalau kita melihat di sini mungkin ya kita bisa memberi saya tidak menyembah berhala, saya tidak ada menyembah tradisi atau ajaran dari nenek moyang dulu, tidak. Tapi Bapak Ibu sekalian, di zaman modern sekarang ini berhala itu tidak hanya seperti itu, ya, tapi bisa juga dari harta, dari pekerjaan, ya. Jadi kadang kita seringkali mengabaikan Tuhan karena pekerjaan kita, atau kita kadang menghalalkan segala cara, mengabaikan identitas kita sebagai anak Tuhan, sebagai orang percaya, dan kita halalkan segala cara untuk mencapai harta kekayaan itu. Itu juga adalah bagian daripada berhala. Artinya bahwa kita mengutamakan harta kekayaan itu daripada Tuhan, sumber dari harta kekayaan itu yang seharusnya kita utamakan di dalam kehidupan kita. Jadi suatu peringatan yang disampaikan oleh Nabi Samuel
kepada bangsa Israel pada saat itu, bahwa ketika mereka datang kepada Tuhan dalam situasi terpuruk sulit pun. Kalau kita melihat tadi di dalam ayat yang ke-8 itu di Samuel tadi dikatakan di sana ayat 10 ya, ayat 10 saya akan baca dan ayat yang ke-12 ke-11. Sedang Samuel mempersembahkan korban bakaran itu, majulah orang Filistin berperang melawan orang Israel. Tetapi pada hari itu Tuhan mengguntur dengan bunyi yang hebat ke atas orang Filistin dan mengacaukan mereka, sehingga mereka terpukul kalah oleh orang Israel. Keluarlah orang-orang Israel dari Mispa mengejar orang Filistin itu dan memukul mereka kalah sampai hilir Bet-Par. Jadi kalau diukur secara kekuatan, kemampuan, bahwa mustahil orang Israel itu bisa mengalahkan orang Filistin. Tapi dikatakan Tuhan mengguntur, artinya campur tangan Tuhan, pertolongan Tuhan, kuasa Tuhan, ada mujizat, ada keajaiban yang Tuhan nyatakan bagi bangsa Israel untuk menghadapi bangsa Filistin itu. Saya rasa di antara kita juga banyak hal yang bisa kita saksikan dalam hidup kita. Ada situasi kehidupan yang sangat sulit kita hadapi, tapi ketika kita mau berserah kepada Tuhan, yang secara pikiran kita mungkin itu mustahil kita bisa menyelesaikannya, tapi karena kita mau berserah kepada Tuhan, atau kita mau dengan sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, keajaiban Tuhan dinyatakan, pertolongan Tuhan dinyatakan. Jadi Bapak Ibu sekalian, sekali lagi bahwa pesan yang mau disampaikan dari sampai di sini Tuhan menolong kita adalah sebuah peringatan bahwa ketika kita mau datang sungguh-sungguh kepada Tuhan, maka Tuhan akan nyatakan kasih dan pertolongan dan bahkan keajaiban akan Tuhan nyatakan di sana bagi setiap kita yang mau datang dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Yang kedua, makna yang kedua atau pesan yang kedua yang mau disampaikan tentang sampai di sini Tuhan menolong kita adalah yang kedua, seruan kepada pengharapan iman, seruan kepada pengakuan iman. Yang dikatakan sampai di sini Tuhan menolong kita. Jadi itu tidak berarti sampai saat ini atau hanya sampai di sini Tuhan menolong kita, tapi menjadi sebuah seruan pengakuan atau sebuah seruan pengharapan iman bahwa kalau saat ini Tuhan sudah menolong kita, kalau sampai saat ini Tuhan sudah menolong kita, maka di waktu-waktu yang akan datang, di masa yang akan datang, kalau kita tetap setia, kalau kita tetap mau sungguh-sungguh di dalam Tuhan, maka Tuhan juga akan terus menyatakan pertolongannya kepada kita. Ya, seperti tadi juga dari bacaan kita ya, banyak dikatakan tadi kekhawatiran, kecemasan yang kita lalui melewati tahun 2024. Tapi di tahun ini mungkin akan timbul kecemasan yang lebih hebat daripada itu. Mungkin akan timbul masalah yang lebih hebat dari yang kita lalui di tahun 2024. Mungkin akan timbul persoalan yang lebih hebat yang akan kita lalui di tahun 2025 ini dari tahun 2024. Tapi sebuah pengakuan iman, sebuah pengharapan iman sebagai orang percaya bahwa kalau Tuhan sudah mengizinkan kita boleh ada di tahun 2025 ini dan kita bisa lewat tahun 2024, kita sehat kuat sampai saat ini, maka di tahun 2025 pun walaupun ada masalah, kecemasan, persoalan, kekhawatiran bisa terjadi kita alami, maka Tuhan yang sama juga akan memberikan pertolongan bagi kita. Jadi kita tidak perlu menjadi orang yang terlalu khawatir, terlalu cemas akan kehidupan yang kita jalani. Kalau kita berjalan bersama dengan Tuhan, hidup di dalam sungguh-sungguh kepada Tuhan, maka Tuhan juga akan pelihara kita, Tuhan juga akan tolong dan berkati kita. Di dalam Amsal 3 ayat 5 dan 6 dikatakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka
Ia akan meluruskan jalanmu. Ya, percaya kepada Tuhan dengan segenap hati, bukan setengah hati atau mungkin hanya seperempat hati ya. Tapi Tuhan katakan dengan segenap hati, dengan sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Mengakui Dia artinya kita berserah penuh kepada Dia. Sebuah pengakuan penyerahan kepada Tuhan adalah bukti daripada kita mengakui bahwa kita manusia yang lemah, manusia yang terbatas, manusia yang tidak mampu. Dan di sana kita memiliki di dalam kelemahan kita, dalam ketidakmampuan kita, bahwa Tuhan berkuasa untuk memberikan pertolongan bagi kita, memampukan kita melewati setiap persoalan masalah apapun yang kita hadapi di dalam kehidupan ini. Dan tentu Bapak Ibu sekalian, perjalanan kita pun mungkin tidak hanya di tahun 2021, 2025 ini, tapi masih panjang. Kalau Tuhan izinkan bagi kita masih panjang harapan kita ya, masih panjang perjalanan hidup kita, dan kita tidak tahu persoalan apa atau masalah apa, kesulitan apa yang akan kita alami. Tapi kalau kita dengan sungguh-sungguh menaruh pengharapan kepada Tuhan, ada sebuah pengakuan iman atau pengharapan iman bahwa Tuhan sudah menolong kita di waktu yang lalu, maka Tuhan juga yang akan menolong dan memberkati kita di waktu-waktu yang akan datang, yang akan kita jalani dalam kehidupan ini. Kita sama-sama melihat di dalam Yesaya pasal 10. Katakan begini, kata firman Tuhan, janganlah takut sebab aku menyertai engkau, janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu, aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau, aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Ya, jadi firman Tuhan tegas mengatakan, jangan takut, aku menyertai engkau, jangan bimbang, aku ini Allahmu, aku akan meneguhkan, bahkan menolong engkau, memegang engkau, bahkan memberikan kemenangan kepada kita. Jadi Bapak Ibu saudara sekalian, semua kita yang hadir rumah tugas Mangura, kita bisa melewati tahun 2024 semoga pertolongan Tuhan. Kita mensyukuri semua itu, dan kita juga akan melalui tahun 2025 ini dan juga tahun-tahun selanjutnya. Kita percaya bahwa Tuhan sudah menolong kita di tahun 2024, dan Tuhan juga akan menolong kita di tahun 2025 ini. Jadi mari seperti seruan ya yang sudah disampaikan oleh Nabi Samuel kepada bangsa Israel, mengingatkan mereka akan pertolongan Tuhan. Ini juga menjadi peringatan dan pengharapan iman bagi kita semua untuk mau juga kita berserah dengan sungguh-sungguh setia kepada Tuhan, maka kesulitan dan persoalan apapun yang kita hadapi dengan kuasa Tuhan kita akan dimampukan, kita akan diberi kekuatan, akan diberi kemenangan untuk melewati segala kesulitan dan persoalan hidup yang kita alami. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan buat kebenaran firman Tuhan yang sudah kami dengarkan bersama-sama pada saat ini. Kami bersyukur bahwa Engkau adalah Tuhan kami yang selalu ada bagi kami, memberikan pertolongan, memberikan kemenangan, bahkan memberkati kami dengan berkat-berkat di dalam kehidupan, kesehatan, bahkan kecukupan, bahkan kelimpahan. Kami bersyukur buat semuanya itu. Dan bila Kau melalui firman-Mu sudah kami dengarkan, kami diingatkan bahwa ketika kami mau sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, bahwa Tuhan akan selalu ada bagi kami, dan juga pengharapan iman bagi kami bahwa kami sudah ada di tahun 2025 ini boleh melewati tahun 2024, dan kami juga percaya dengan iman kami bahwa Tuhan juga akan memimpin menolong kami di tahun-tahun yang akan kami lalui selanjutnya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa di surga. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu yang menolong kami, memimpin kami. Supaya firman sudah kami dengarkan ini, kami mengerti, kami terima, dan ini juga menjadi kami lakukan dalam kehidupan kami hari demi hari. Terima kasih, kami bersyukur dalam nama Yesus Kristus kami mohonkan doa ini. Amin. Ya, silakan.